Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividend Investor TV ya. Hari ini masih hari Kamis ya, tanggal 19 Maret tahun 2026. Nah, kali ini gue pengen bahas saham TAPCI ya, saham sawit andalan kita semua nih. Gila ya, Q4-nya dia meledak lah ya seperti biasa. Untuk Q4 dia dapat revenue-nya 3,2 triliunan lah ya. Meskipun turun dibanding 2024 Q4-nya ya. Tapi secara tahunan dia revenue-nya naik dari 9,6 ke 11,4 triliun ya gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita bahas aja saham ini ya. Dia IPO-nya tahun 2021, nggak lama ya, belum lama maksudnya. Harga saat itu di 200 perak. Kalau kalian beli saat IPO dan nggak jual-jual sampai sekarang udah deh. Itu lucuan luber-luber lah ya. Sampai tumpah-tumpah dah itu. Nah, free float dia sih sekarang ada di angka 12% ya. Jadi ada PR sekitar 3% lagi untuk mencapai free float ya. Nah, terus kita lihat ada siapa aja sih yang megang di 1% lah ya. Apakah ada nama-nama backhand? Segini doang ya. Persada tentunya dia punya dia ya. Insinyur Permadi Rahmat sama Rahmat R. Imanto ya, itu doang. Ini 5% sih. Yang di atas 1%-nya nggak muncul ya. Rahmat siapa nih? Arif Rahmat. Nah, kayaknya yang punya lah ya. Jadi gitu, nggak ada nama-nama beken di angka 1% ya. Jadi perusahaannya oke punya nih, TAPCI. Transaksi harinya sih hari kemarin di Selasa 33 M ya. Harian, jadi aman banget lah buat retail kayak kita. Terus lembar sahamnya ada di angka 19,8 miliar lembar saham. Harga closingannya 1745 ya. By the way, kemarin gua masuk di angka 1505 ya. Gua tunggu di bawah segitu ya, tapi lama ya, susah. Ya udahlah, segitu juga udah lumayan lah ya. Nah, sekarang kan udah floating profit tuh berapa persen? Di atas 10% lah. 200 bisa 15 persenan. Market cap-nya ada di angka 34 triliun ya. Terus secara anualis untuk ekuitas dia naik menjadi 11,6 triliun. Harga bukunya sih cuma 590 perak ya. PBP-nya 2,9 kali di sekarang ya. Terus liabilitasnya kecil banget, cuma 3 triliun doang, alias cuma 25%. Total asetnya ada 14,7 triliun dan PS sekarang juga di 9 kali ya. 9,3 kali. Terus untuk laba ditahan dia tinggal berapa nih? Laba ditahannya kita cek balance sheet dia ya. Saldo laba belum ditentukan. Nah, 5,983 ya. 5 ya nggak berubah lah ya, soalnya dia udah bagi interim 2 kali kalau nggak salah. Sisa labanya 5,983 triliun ya. Jadi masih sangat gede. Terus untuk revenue, nah di Q4 dia dapat 3,2 triliun, sedangkan gross profitnya berapa nih? Gross profit Q4 1371 ya. 1371 triliun. Nah, 42% ya, gede banget gross profitnya. Net profitnya 32%, rata-rata di atas 30%. NPM-nya ya mantep banget nih TAPCI. Net profitnya di angka 1,023 triliun. Berarti paling gede nih ATH untuk NPM di 2025 ini ya, 25 kemarin. Kalau 2024 masih kalah sih ya. 2024 kemarin 1,5 triliun ya. By the way, kenapa dia punya bisa
revenue-nya dan NPM-nya gede gini, nah karena dia ada anak usaha yang sangat berharga ya di dalam si Tapji. Ini perusahaan sawit juga ya anak usahanya. Dia yang megang kalau nggak salah pengendalinya lah ya. Itu juga sistem Ventura alias patungan kali ya sama orang-orang lain. Banyak nama-nama bekennya kok di dalamnya ya. Kalian cek aja anak usahanya gitu. Bisa lebih gede lah pokoknya. Jadi penyumbang paling gede kayaknya dari itu juga gitu. Nah, IPS untuk Q4 ada di angka 52 perak ya. Berarti totalnya di 186 IPS-nya untuk full year 2025 ya. Sedangkan 2024 dia cuma 157 ya, berarti naik lah ya. Bagus. Terus payout rasionya 96%. Ini kenapa persen? Nah, 96% di IPS 186. Ini nih salah. Nah, 186. Berarti dividen yang bisa dia bagiin adalah 179 perak per lembar saham ya. Atau kalau lu punya dari awal ya, dari dia bagi interim ya, katakanlah lu punya beli di awal 2020, berarti kan dapat full tuh dividennya. Nah, gimana kalau lu baru mau beli sekarang di harga sekarang, lu bisa dapat berapa gitu ya. Interimnya kan dia udah bagi kalau nggak salah 2 kali deh. Nah, udah bagi 39, udah bagi 50 ya. Interim 1 39, interim kedua 50. Berarti sisanya adalah ini kurangi 50 lagi. Nah, sisanya 90 rupiah per lembar saham ya. Di harga sekarang berapa yieldnya? 5,17% ya di harga sekarang ya. Sisanya 5,18%an lah ya. Anggap aja 5% ya. Ini kalau lu beli di harga sekarang ya. Tapi kalau lu nggak jual lagi, terus lu keep aja nanti terus ya, kemungkinan ya tiap tahunnya lu bakal bisa dapat dividen sekitar 10% lah ya. Gitu. Jadi ya aman-aman aja sih sebenarnya. Jadi sangat menarik untuk si Tapji ini ya. Tuh, kita lihat aja dari kalau pegang 3 tahun lu udah pegang 1,7 kali. Kalau pegang setahun harusnya dulu sih ya gua pernah mantaunya dari harga 800, cuma gua kenapa nggak masuk ya, biasa lah ya. Ada saham yang cantik banget tapi kita nggak berani masuk. Akhirnya setelah naik yang ada hanya penyesalan ya. Itu sebenarnya sangat normal lah ya di dunia investasi kayak gini. Kalau nggak nyesel ya menyesal. Pokoknya begitulah. Nah, terus harga warasnya ada di angka berapa nih? Ingat ya, finalnya tinggal 5% nih kurang lebih. Kalau lu merasa finalnya cuma kecil, ya harusnya belinya dari awal atau lu keep terus ya. Jadi lu dapat final 5% dan seterusnya kurang lebih dapat 10% ya di tahun-tahun berikutnya. Kalau lu memang berniat untuk berinvestasi di bursa ini dalam jangka waktu yang panjang ya. Tapi bisa menjadi salah satu pilihan lah ya. Harga warasnya ada di angka mana nih? Nah, di 1793 sampai dengan 3586 ya. Sekarang sih masih di harganya. Soalnya kan 1745. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa dapat di bawah harga 1500 kalau dikasih kesempatan lah ya. Ya kalau nggak ada di harga sekarang pun ya sah-sah aja sih kalau menurut gua ya, masih di range-nya lah ya. 10% masih bisa tetap kita kantongin gitu. Kalau lo masih percaya dan ya investasinya untuk jangka panjang gitu ya. Gitu. Nah, kita masukin ke sini ya. Ke data saham kita, ini pantauan gua pribadi. Jangan Tapji ya, oke. Tapji kita cari.
Koreksi kita kemarin 180 ya sampai dengan Q3, tapi realisasinya dia 186 ya. Berarti naik 186. Nah, 3950 tuh totalnya sih 10,2% ya. Kalau beli di ya bagi interim pertama, kalau ya di Juli lah, kalau beli Juli udah dapat 5% duluan ya, sisanya nanti. Apalagi di Juli ya mungkin harganya nggak setinggi sekarang. Gitu. Terus harga warasnya di sini berapa? Ya sama aja ya, 1786 gitu. Terus untuk ASA tadi gimana ya? ASA belum gua masukin, kita masukin aja lah ya. ASA tadi 18. Oh, 113 totalnya. ASA sebentar. Mana nih ASA? Belum ada kayaknya ya. Oh, nggak gua masukin, parah banget, ditinggalin ASA. Sinilah Akro lah ganti ya. ASA. Nah, IPS 113 dan 75%. Terus interimnya berapa nih? 20 ya. 20. Nah, oke, segitu untuk ASA nih. Kalau dapat di 850-an ya gas aja lah ya. Itu harga terbaik. Oke. Nah, segitu dulu ya kayaknya. Semoga video ini ada manfaat.